dampak nggak terkait dengan pernyataan Pak Suryo dan teman-teman ini kepada orang tersebut ya, Pak Jokowi, dengan isu meresahkan masyarakat. Prof Jamin yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Prof Jamin, Anda melihat bahwa ketika orang pertama yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi ini di media sosial, mensreanya apa menurut Anda? Pertama kita harus periksa dulu ya tentunya orang tersebut oleh penyidik, apakah motif daripada mengupload itu benar-benar berasal dari ijazah aslinya yang didapatnya dari institusi yang berwenang. Institusi yang berwenang ya tentu karena dulu ijazah itu tidak ada duplikasi, yang hanya ada fotokopi, yang pemilik asli lah yang pemegang itu. Dan pemilik asli juga diperiksa, pernah nggak dia menyerahkan dokumen itu kepada orang yang mengupload. Nah itu harus diperiksa juga, karena kalau dulu ijazah itu nggak ada aslinya, yang asli pemegangnya ya pemilik ijazahnya. Baik, Prof Jamin. Jadi tentu kita harus diperiksa terlebih dahulu. Begitu. Ya, izin Prof Jamin bahwa peningkatan status penyidikan oleh Polda Metro Jaya ini tidak dibarengi dengan penetapan tersangka. Apakah ini hal yang lumrah atau seharusnya Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan tersangka? Dalam suatu proses penyidikan, itu artinya mengumpulkan dua alat bukti, dengan dua alat bukti itu akan ditemukan tersangkanya. Jadi nggak benar kalau ditetapkan dulu tersangka baru dikumpulkan alat bukti. Harusnya dikumpulkan dulu alat buktinya, baru dengan alat bukti itu nanti ditemukan tersangkanya. Di hukum acara pidana itu begitu. Jadi tidak boleh menetapkan tersangka baru alat buktinya dimasukin. Saya sedikit mau menyampaikan ya, terkait dengan ijazah yang dijadikan tadi dianggap palsu dan segala macam. Tapi di Polda ini kan tadi dikatakan terkait dengan pencemaran nama baik dan Pak Jokowi yang langsung yang melaporkan tersebut begitu. Itu sudah pas. Yang pertama. Yang kedua adalah sarana elektronik, tadi Pak Suryo sudah menyatakan putusan MK, kegaduhan secara elektronik bukan lagi sebagai dasar pidana. Jadi nggak bisa. Harusnya adalah kegaduhan yang benar-benar nyata, yang material, yang nyata di tengah masyarakat. Itu pun harus ada sebab akibat ya, di mana kegaduhan itu apakah benar terjadi karena hasutan di media sosial, tapi bukan kegaduhan di media sosial. Yang ketiga, peningkatan penyidikan ini berarti pertama Polda menyatakan ada peristiwa pidananya yang pasti. Nah, dari peristiwa pidana itulah maka akan ditemukan minimum dua alat bukti. Apakah dua alat bukti itu cukup atau tidak? Nanti kalau sudah ada penetapan tersangka baru bisa diuji di pra-peradilan. Ya, apakah dua alat bukti itu cukup nggak untuk menetapkan tersangkanya? Tapi sekali lagi terkait dengan dua alat bukti itu jangan asal-asalan ya. Oh, itu harus benar-benar alat bukti yang sesuai dengan pasal yang disangkakan terhadap pelakunya tadi gitu. Baik. Kita kasih kesempatan ke Prof Jamin. Prof Jamin, bahwa tadi kan Bung Roy Suryo ini sudah menganalisa dokumen yang kemudian diambil di media sosial dan menyebutkan bahwa dokumen tersebut 99,9% palsu. Apakah hal ini sudah dapat dikatakan pencemaran nama baik bahkan fitnah? Ya, pertama tentu kalau kita mengacu kepada dokumen yang dianggap sebagai palsu, yang bukan berasal dari dokumen asli, tentu klasifikasi terkait dengan menyatakan palsu itu dari dokumen yang memang diupload oleh orang lain, bukan dari dokumen yang pernah disampaikan secara langsung oleh pemilik asli dokumen tersebut. Nah, kalau mengacu kepada itu, maka orang yang merasa keberatan dibilang palsu itu, sekali lagi saya katakan tadi, harusnya diperiksa yang pertama kali mengupload, dan orang yang mempunyai dokumen tersebut menyampaikan bahwasanya itu nggak benar, yang benar adalah dokumen aslinya ini. Itu juga harus diperiksa. Nah, setelah diperiksa, kalau nanti ternyata apa yang diupload itu memang benar-benar palsu, maka kasus ini close. Nggak ada lagi, karena memang benar-benar yang diupload itu adalah palsu. Nah, tinggal apakah berdampak nggak terkait dengan pernyataan Pak Suryo dan teman-teman ini kepada orang tersebut ya, Pak Jokowi, dengan isu meresahkan masyarakat.
Nah, kalau ada unsur meresahkan masyarakat bisa dinyatakan sebagai pelaku pidana. Oke, Tetapi Bung Jamin. kalau tidak ada Prof. Jamin. meresahkan masyarakat tidak bisa begitu. Mungkin ini terakhir Prof. Jamin, bahwa UGM juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa ijazah ataupun Pak Jokowi ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Berseberangan dengan pernyataan Bung Roy Suryo. Pasal-pasal yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi ini relevan tidak? Fitnah dan juga pencemaran nama baik tidak? Ya tentu kalau terkait dengan pencemaran melalui media sosial, sama-sama kita ketahui itu nggak mungkin bisa masuk. Yes. Yang ada terkait dengan pencemaran nama baik itu 310, 311 mungkin bisa. Ya, Oke, dimasukkan 310, 13 seperti bisa itu. ya? Ya, tapi kalau pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah MK sudah menyatakan itu bukan suatu perbuatan pencemaran karena nggak bisa dinilai secara material Baik. kegaduhan seperti apa di media Baik, sosial. siap. Terima kasih banyak Prof. Jamin atas jawabannya. Sebelumnya juga ada Bung Roy Suryo dan juga Terima Bung kasih. Pitra. Kita berharap bahwa polemik ini segera berakhir ya. Siap. Karena tentu agar tidak gaduh di masyarakat. Terima kasih